بيته وزوجته وخصوصا للأربعة الأئمة المجاهدين الفراس الإنسان ويتبع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخصوصا للأهلية النبي عليه السلام وخصوصا للأهلية الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين بكرامات شعب الله بجلال سلطان الأولياء والأولياء العلماء والمساجد وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح guru-guru usahakan dari Allah kepada wasallam Allah wasallam Habib Ali bin Abdul Rahman wasallam Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman wasallam Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman wasallam Habib Ali bin Ali bin Husain al-Habsi wasallam Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wasallam Habib Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wasallam bagian berbangsa pengguru kita berdoa semua ilaroh Ilaku hajat sirati binti dibalakan Jakarta binti dibalakan Indonesia alam binti Arifah bin Syahri bin Sahjar وسمع يا روح حجي بدر محترم حجي عبد الله حجي أبو بن حجي إلياس حجي إلياس بن حجي جعفر حجي جعفر بن حجي شعبة حجي شعبة بن حجي محمد نصير حجي محمد نصير رأينا ترسس فيدا رأينا ترسس فيدا كبيرا جزيل من دولان وزوجا يا روح حجي سلبية بنت حجي أسماء حجي تسليم بنت حجي أسماء حجي أسماء من دولان حجي دونا كان بن سربوي من دولان حجي عمر بن حجي جوفري بن دولان يعرف في هذه مسائل وزوجا يا روح حجي محمد بن عمر بن حجي عمر حجي عبد الله عمر بن حجي عمر حجي حميدة بنت حجي عمر سعادة بنت بلد وزوجا يا روح الجميلين بنت حجي معانة وزوجا يا روح pribadi dengan cerita dikarim di Bukhari Ismail ini menunjukkan sedikit ternyata betul. Rasulullah Allah kakakku Haji Aifiyahana binti Haji Beranata adikku Haji Rai bin Rai Haji Surya bin Endang Tasir Rasulullah Bapak Surya Sri Bandi bin Sastrojoyo Rasulullah Ibu Munirah binti Doilah Suhud. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah turunkan cahaya ke dalam kuburnya dengan cahaya yang penuh dengan kenikmatan, cahaya yang penuh dengan rahmat, cahaya yang penuh dengan maghfirah, ampunan atas segala dosa dan kehilapan. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نبينا بالصالحين cinta ibu bapak Allah semuanya hormatilah sayangilah agar Allah ampuni dosa
Jika ada orang tua beliau dan lain-lainnya yang hadir, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Saya berdiri sini kayaknya bukan urusan MC, urusan yang punya rumah nih. Dari tadi kasak kisi kasak kosok. Harusnya Sohibul Bait dulu. Namun waktu yang disediakan saya buat saya 5 menit, jadi 2 menit buat mantun, 3 menit buat ngomong. 4 menit lagi. Jamaah sekalian, alhamdulillah nih saya seumur-umur dari sejak lahir sampai sekarang baru tumben nih luas ini. Biasanya dari satu bawakan terus Tanah Baru. Saya punya teman di itu jalan sekolah Sanawiyah Yasmin. Sana bawah ya, Jalan Pramuka kalau nggak salah, Yasmin. Banyak teman-teman saya di situ. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi. Yang enak makan sop jamur, mereka campur mie. Langsung saja. Ini materi juga saya pernah sampaikan di jamaah Jumat ya. Orang bilang begini Pak, tahun baru berlalu 2004 meninggalkan kita 2025 begini-begini aja, sama aja kata gitu. Ya sama aja kata gitu. Sama orang begini, ganti presiden gak ganti presiden, kita begini-begini aja gitu. Itu salah tuh begitu gue bilang, salah. Ustadz Kiai Haji Syukur Yakub waktu sambutan di rumah Pak Jibowo pernah ngomong gini, jangan sampai ada orang ngomong begini nih, udah haji belum, udah umroh belum, boro-boro haji, boro-boro umroh, makan mie daging aja jarang saya, gitu loh. Jarang, nggak boleh tuh ngomong gitu. Kenapa? Kayaknya mendahului takdir Allah. Saya habis ngomong gitu lagi khutbah Jumat, habis sholat Jumat ada yang nyamperin, Ustadz, alhamdulillah saya ada yang berangkatin haji tuh, kan ada yang berangkatin haji, ada yang berangkatin umroh. Jadi nggak semata-mata rezeki itu dari diri pribadi. Orang berangkatin haji, orang berangkatin umroh. Makanya ada haji Abu Bakar apa? Haji atas biaya Budi Baik Golkar lu. Ada Abidin, anggaran biaya dinas, Haji Ojak, pergi haji orang ajak kan gitu. Yang nggak enak Haji Fatma, pulang haji nggak punya tempat, nggak punya rumah. Ya itu jadinya apa yang kita lakukan sebelumnya jangan mendahului takdir Allah, karena Allah udah jawab tuh. Surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib orang kalau orang itu nggak merubah nasibnya. Nah kalau udah bilang udah alhamdulillah udah enak. Nah kalau udah enak yang dialami yang lakukan udah istiqomah gitu. Minimal ada peningkatan. Ini maksudnya kita masuk bulan Rajab. Saya katakan apa sih yang udah kita perbuat? Apa bulan Rajab tahun kemarin sama sekarang sama? Minimal ada peningkatan. Apa kita dulu nggak baca Robi Pilli Warhamni Watub Alayya? Sekarang kita baca 70 kali pagi, 70 kali sore. Apalagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sering kita baca selama bulan Rajab. Berikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan. Pengen kita begitu. Itu namanya ada peningkatan nih. Bulan Rajab bulan begitu aja deh. Ya enggak ada ngingkat. Man kana yaumu khairum min amsi fa huwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Mestinya ada peningkatan. Ini saja barangkali atas nama guru-guru dan jamaah Majelis Taklim Guru Indra, ucapan terima kasih nih Ustaz Cepi ya. Di grup hampir moto itu persiapan kita bikin list dari kemarin baru 3 aja yang ngisi, biar aja pulang bawa sarang 4 dus. Anak itik makan tikus, dikasih makan elang, nggak ada plastik buat bungkus, kita bawa pulang. Ya saya dari sini langsung ke Budo Cisarua. Baik, sebelum saya akhiri kita baca pantun, silakan pakai hardro ya, nggak apa-apa pakai hardro. Ini atas permintaan dari ini nih Ustadz Cepi ya. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jalan jembatan tinggi, kapal berlayar sore dan pagi, kita semua kemana pergi, tempat disenang pergi mengaji. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau parkir jangan sembarang, apalagi daerah Sunter. Zikir sholawat tidak dilarang, ngaji kitab ya
Gading pintar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, saya berhentiin dulu hadronya biar kedengaran. Ya, pagi-pagi ke pasar Kranji, tar aja, mana yang tar. Pagi-pagi ke pasar Kranji, cuma mau beli bendera. Hari ini kita ngaji di majlis taklim Guru Indra. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pohon kecapi, hari ini kita kumpul di rumah guru Ustadz Cepi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atas nama jamaah, mewakili jamaah nih ya, mengucapkan terima kasih Ustaz Cepi yang telah menempatkan acara kita dan juga menyiapkan segala sesuatunya ya. Kopi aja macam-macam tuh. Saya bingung kopi sampai 7 macam ya. Iya, burung pelatuk dimakan kucing, kain putih 7 buntelan. Yang matanya ngatu kepala pusing tuh sudu kopi itu yang kentelan. Ya, mudah-mudahan semuanya banyak manfaatnya Ustaz Cepi ya, keberkahan buat beliau. Amin. Di rumahnya dibacain rawi dan lain-lainnya. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan perjalanan kita yang jauh yang dekat ya, mudah-mudahan menjadi nilai pahala buat kita sehingga dimudahkan Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat yang meninggal dunia, keluarga besar dari Qulubul Bait, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, maafkan segala kesalahannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadini wa bisallam ala nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya lihat Ustaz Beri ngelepo WA. Wahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin jamaah rahimakumullah, bil khusus yang kita hormati bersama Ustadz Guru Iin Indrawan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi rezekinya, amin ya rabbal. Dan juga kita hormati bersama Ustadz Cepi Hidayat selaku tuan rumah, sahabat saya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga para tuan guru, guru Ustadz siapa? Ustadz Ismail Sarwani. Haji Sarwani, ya mohon maaf nih, belum kenal ini, baru bertemu. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang panjang, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengaku muslim. Kenapa diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena seluruh aktivitas manusia itu perlu ilmu. Ya, tadi syair aja ada ilmunya itu. Kalau saya nggak bisa begitu dah. Secepi boro-boro dah. Ini cepat banget ya. Itu ada ilmunya sehingga orang mendengar itu enak.
Ya, begitu juga hadroh. Nyesuai. Enak gak dengerin hadroh tadi? Cakep. Enak kan selawat diiringi hadroh gedupa-gedupa. Kenapa? Mukulnya pakai ilmu. Coba yang mukul saya Ustaz Cepi, Ustaz Indra, kira-kira gimana? Bunyi doang. Ya. Jadi artinya apa? Seluruh aktivitas kita ini hidup perlu ilmu. Nah, Ya, jangankan yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhiratnya. Urusan dunia aja yang kecil perlu ilmu. Bu apa nih? Kan asin. Ya, kayaknya pasangannya sayur asem. Cocok malah. undangan saya. Itu yang masak di dalam, masak sayur asem, itu pakai ilmu, Pak. Jangan coba-coba bapak-bapak dikasih perabotan masak sama bahan-bahan sayur asem, yang masak bapak-bapak hancur semua dah. Benar gak? Jadi ada ilmunya. Yang pertama yang dimasukin yang keras-keras dulu, jagung. Ya, air dulu ya. Air dulu, jagung yang keras-keras biar empuk. Baru dimasukin yang empuk-empuk tuh, kayak, ya kan? Coba kalau dimasukinnya bareng, hancur semua tuh. Bubur. Jadi bubur. Itu hal yang terkecil itu dalam hal duniawi aja perlu ilmu. Nah, Bagaimana perjalanan kita yang panjang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ya, tentang sholat kita. Ya, sholat nih belum masuk rukun yang dalamnya, baru rukun pertama apa tuh? Niat. Habis niat apaan? Takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram aja agak sembarangan, Pak. Allahu Akbar. Ada lagi orang, Allahu Akbar. Salah gak tuh? Nah, ini dibahas di mana? Di majelis ilmu. Takbiratul ihram itu ada syaratnya. Yang pertama, jangan panjangin mad hamzahnya itu, ya, hamzahnya itu. Jangan Allahu Akbar, salah takbirnya itu. Itu dalam kitab Sabina ada. Yang kedua, jangan panjangin huruf ba-nya. Allahu Akbar, salah tuh takbirnya. Gendang. Dan jangan nambahin wawu di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Jangan begini, Allahu Akbar, salah. Ada wawunya. Berarti maknanya beda. Ya kan? Gitu. Biasanya yang aki-aki nih, diompong azan Allahu Akbar, ada wawunya pas itu. Nah, artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu mencari ilmu. Faman arada dunya alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, maka dia harus kerja dengan ilmu. Orang semakin tinggi titel, rezekinya makin banyak. S1 beda dengan S2, S3 tambah lagi. Semakin tinggi ilmu, semakin mudah dia untuk menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak lihat, udah mereka nanya doang lagi, Pak, yang dirasain apaan? Ya kan? Dia nggak tahu 100%. Dia hanya mendiagnosa bahwa nih bapak sakit ini, kasih obat, tanda tangan doang, kasih obat, berapa duit? Ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Jangan iri kita dengan dokter tersebut. Kenapa? Dia kerjanya dengan ilmu. Ya, gitu. Nah, makanya kita harus belajar, terutama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makin orang bertambah ilmunya, dia semakin tawadu, dia semakin rendah hati,
dia semakin kenal kepada dirinya. Siapa yang mendeteksi? Yaitu ilmu. Yang mendeteksi itu semua ilmu. Kita bisa rendah hati, bisa tidak sombong kepada orang, yaitu pengaruh daripada ilmu. Ya, mudah-mudahan itu saja mungkin dari saya sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu aliyul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru, para ustaz, wabil khusus tokoh masyarakat, guru-guru yang hadir di majlis yang mulia ini. Di antaranya ada guru kita Ustaz Ahmad Fauzi LC Matanallah bituli hayati. Amin. Ada Ustaz Taufik Ismail, ada Ustaz Sarwani, ada Ustaz Fahri, ada Ustaz Fahri, ada guru-guru yang lainnya. Wabil khusus Sahibul Bait, tuan rumah, guru kita Ustaz Cepi. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hari ke-11 bulan Rajab. Bulan yang 4 bulan yang Allah hormati, Allah muliakan, Allah haramkan bagi umat manusia, bagi umat Rasulullah wabil khusus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, baik ibadah puasa, ibadah, salat, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam dan lain sebagainya, baca Al-Qur'an untuk menghadapi 2 bulan ke depan, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi sudah latihan umat Rasulullah dimulai dari bulan Rajab, bulan menanam, Syahrul Zar'i, menanam, kemudian nanti bulan Sya'ban disiram, dipupuk, dipelihara, ditingkatkan apa yang dilaksanakan di bulan Rajab, kemudian di bulan Ramadan dilanjutkan sebulan full, akhir Ramadan bisa memetik hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Fauzi LC tentang masalah ilmu, ini sudah diberikan, yang megang kertas lembaran diambil dari syarah Ta'limul Muta'allim, yaitu Mir'atut Talibin bi Usulil Musyahadah 'ala An-Nadhirin, yang ditulis oleh Syekh Ishaq bin Ibrahim Afandi Ar-Rumi. Kita lihat lembaran yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Karena kita belajar, wajib belajar menuntut ilmu sebagaimana pesan sabda Nabi bahwa menuntut ilmu itu wajib, maka sebelum kita menuntut ilmu, dalam proses kita menuntut ilmu, maka kita harus tahu hak ilmu dan hak orang yang ahli ilmu atau orang yang memiliki ilmu. Jadi faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal tentang menghormati, memuliakan, mengagungkan, membesarkan ilmu dan ahlinya. Jadi kita harus punya hormat kepada ilmu, ta'zim kepada ilmu, begitu juga dengan ahli ilmu. Kita punya guru, nggak mungkin kita nggak belajar dari SD, SMP, SMA, terus di majelis-majelis ta'lim, di musola, di masjid, dan di mana saja. Pasti barangkali kita tidak luput dari seorang guru. Maka kita harus muliakan ilmu dan orang yang mengajar ilmu. Ialah ketahuilah bianna talibal ilmi, bahwasanya orang yang mencari ilmu itu la yanalu, ia tidak akan mendapatkan al-ilma, ilmunya, wala yantafi'u bihi, dan dia tidak bisa manfaatkan, tidak akan bermanfaat dengan ilmunya, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, melainkan dengan sebab
dia mengagungkan, menghormati ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Begitu juga wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi, diagungkan, hormati, muliakan gurunya. Ya, biasanya umum disebut dalam doa guru di dalam agama, begitupun juga guru di dalam ilmu umum. Karena kita bisa membaca bahasa Indonesia, membaca literasi bahasa Indonesia, itu juga bermanfaat buat kehidupan kita. Kita doakan juga baik guru dunia yang mengajarkan ilmu dunia, wabil khusus guru agama yang mengajarkan keselamatan dari dunia sampai akhirat kita. Wa tauqirihi, juga kita hormati mereka, muliakan mereka. Qila, dikatakan oleh ulama, ma wasala man wasala illa bil hormati, tidak akan sampai orang yang telah mencapai sesuatu maqam kemuliaan, kedudukan yang dia peroleh di dalam kehidupan ini illa bil hormati, melainkan dengan jalan, dengan sebab dia melakukan sikap penghormatan kepada sesuatu yang dia inginkan. Dia ingin ilmu, hormati ilmu. Dia ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia harus muliakan juga, tidak dihinakan. Wa man saqata man saqata illa bitarkil hormati wa ta'zimi, dan tidak gugur, tidak jatuh, tidak luput. Orang yang luput tidak mendapatkan sesuatu illa bitarkil hormati wa ta'zim, melainkan kalau dia tinggalkan, dia tidak lakukan rasa hormat dan mengagungkan terhadap sesuatu yang ingin diperolehnya, ia akan kehilangan apa yang ingin dicapainya. Ingin mendapatkan pekerjaan tapi tidak menghormat, tidak hormat kepada yang punya pimpinan pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Ingin mendapatkan hubungan, ya calon istri, tidak hormat kepada mertuanya, nggak bakal dapat tuh anaknya. Jadi semuanya serba harus menghormati, tidak bakalkan rasa hormat dan memuliakan. Wakila, ulama juga ada yang berpendapat al-hormatu khairun minat ta'ati, rasa hormat itu, menghormati itu, memuliakan itu, menghargai itu lebih baik, akhyar. Khairun bima'ana akhyar, lebih baik minat ta'ati, dari sekedar ketaatan seseorang. Ada orang yang sekedar taat patuh, dia melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, tapi dalam melakukannya tidak ada rasa hormat, di hatinya tidak memiliki rasa tanzim, maka akan beda nilainya dengan orang yang melakukan pekerjaan di samping tupoksinya tapi juga di hatinya ada rasa hormat. Orang sholat kepada Allah sesuai dengan aturannya fikih, tadi diajarkan tentang fikih bagaimana bertakbir, tetapi ketika takbir hatinya tidak ada hormat kepada Allah, ya sia-sia juga, ya. Ngomong Allahu Akbar tapi di hatinya dia menganggap ada yang lebih besar dari Allah, gak jadi udah, ya itu namanya gak punya hormat kepada apa yang dia sebutkan. Allah maha besar, maka yang lain selain Allah tidak besar. Kemudian Allah ketahuilah yara, bahwa seseorang, lihat seseorang, annal insana, tidakkah ia melihat, ala yara, tidakkah ia melihat, annal insan, bahwasanya manusia, seseorang, orang-orang, la yukfaru bil ma'siyati, tidak dianggap dia sebagai orang yang kafir bil ma'siyati, dengan sebab kemaksiatannya. Kalau ada orang muslim KTP-nya Islam tapi dia tidak sholat, maka dia tidak disebut kafir walaupun dia maksiat. Ada orang muslim KTP-nya Islam, mukmin KTP-nya Islam, nggak puasa Ramadan, dia tidak disebut kafir, ya. Ada orang Islam kaya, KTP-nya Islam, tapi dia tidak mau pergi haji, takut katanya kalau pergi haji dibalas perbuatannya di sana, dijadiin perbuatan di sana, dia takut dia nggak pergi haji, gara-gara nggak haji dia tidak disebut kafir. Wa innama yukfaru istighfafiha, sesungguhnya hanya saja ia dinilai kafir manakala dia merendahkannya, menghinanya. Kalau dia menghina sholat, buat apa saya sholat, meremehkan sholat, menganggap tidak wajib sholat, dianggap dilecehkan, simbol-simbol agama, ayat-ayat Allah, kitab suci, Rasulullah,
Ya, simbol-simbol Islam diremehkan, dihina, Al-Quran misalnya diinjak, walaupun hatinya tidak menentang Allah, dengan perbuatannya itu yang tidak punya rasa hormat, maka dia dinilai kafir. Jadi di situ disebabkan karena tidak punya hormat, maka dia disebabkan menjadi kafir. Sehingga kata ulama, menghormat itu lebih baik sekedar taat, ya. Sebab karena orang tidak taat tidak kafir, tapi kalau tidak hormat dia bisa menjadi kafir. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara bentuk mengagungkan ilmu, kita harus hormati ilmu kita yang kita pelajari dari siapa guru-guru kita. Di antara memuliakan ilmu adalah ta'zimul muallimi, yaitu menghormati yang mengajarkan ilmu kepada kita. Sampai qala Ali radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, Ali sepupunya Nabi, baginda Rasul, sahabatnya Rasulullah, mantunya Rasulullah, karena dinikahkan dengan anaknya Nabi Fatimah. Beliau pernah berkata, ana abduman allamani harfan, aku ini, ya, gambarkan, diumpamakan sebagai abduman, sebagai hamba, budak, orang yang mengajarkanku satu huruf, masya Allah, wahidan, harfan wahidan, walaupun hanya satu huruf. Nah, kita nggak mungkin belajar sama guru satu huruf, banyak banget yang diajarin, ya. Tapi kata Ali, ana abdu man 'allamani harfan, aku ini menjadi budak orang yang mengajarkan kepada aku walaupun hanya satu huruf. Insya'a ba'ah, jika dia mau ia boleh jual aku. Wa insya'a istaraka, kalau dia mau aku menjadi budaknya dia. Wa insya'a a'taqa, kalaupun dia mau ia boleh merdekakan aku. Wa qad unshidtu bi dzalika, sungguh telah disampaikan sebuah nasyid syair di dalam hal yang mendukung pernyataan tersebut. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimi. Aku melihat sesuatu yang paling berhak untuk diberikan haknya adalah hak kepada seorang guru. Bahkan itu adalah yang paling wajib dijaga atas setiap orang muslim. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan, maka sungguh menjadi hak untuk diberikan kepadanya sebuah karamah, kemuliaan, penghormatan. Bi ta'limi harfin wahidin alfa dirham, dia ajarkan kepada kita satu huruf, maka dia berhak diberikan hadiah 1000 dirham. Tapi sekarang walaupun tidak 1000 dirham, ya nggak apa-apa juga. Bahkan kata ulama 1000 dirham kalau perlu dari satu huruf dibayar 1000 dirham, kalau bisa dibayar tuh 1000 dirham. Tapi kadang-kadang kalau buat agama agak kurang, ya. Tapi kalau dunia agak mahal, kadang-kadang lebih mahal penyanyi dangdut ketimbang ustadznya, ya. Ada ustadz yang ngulangin bayarannya ke perusahaan gara-gara dengar biaya transport yang dikasih pedangdut lebih mahal dari ustadz. Jadi gitu, manusia kadang-kadang kurang menghargai sesuatu yang berharga, ya. Biasa itu manusiawi, bukan malaikat, ya. Fa inna man 'allama la ilaha illallah, la ilaha illallah, إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله وبحق من أنزلت عليه الفاتحة إن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب وارض عنا الحبيب المحبوب وليؤجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا بالميسرة مطالب الآخرة بالمغفرة وأن الله يرزقنا والصحة والعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti setelah sholat zuhur di masjid balik lagi ada makanan yang mesti disantap ya, jangan nggak balik lagi nanti mubazir nggak ada makan. Insyaallah ya, mohon maaf apa yang saya sudah sediakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa habis sholat balik lagi di sini.